Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the NV Project Channel. Bersama saya Icep, dan tentunya hari ini kita akan ngevlog lagi ya. Tapi sebelum itu saya mau mendoakan dulu buat teman-teman semua yang rutin menonton channel DNV Project, apalagi yang udah subscribe. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Pokoknya semua cita-cita kalian bisa tercapai, dan kalau ada masalah semoga ya, siapa yang hidup ini yang nggak ada masalah ya. Semoga masalah kalian atau masalah saya atau siapapun bisa diselesaikan dengan baik gitu. Semoga diberikan jalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sebelum kita mulai jalan-jalan kita kali ini, kita bumper dulu. Oke teman-teman, alhamdulillah ya, tol Cisumdawu sekarang ini secara fungsional sudah beroperasi secara penuh ya. Dari mulai gerbang tol Cileunyi yang di Bandung sana sampai ke gerbang tol Ujung Jaya Utama yang ada di Majalengka. Dan tentunya sudah tersambung juga dengan tol Cipali. Nah, pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 11 Juli 2023, Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, telah meresmikan tol Cisumdawu tersebut di terowongan kembar ya, yang letaknya ada di seksi 2 kalau nggak salah ya, di Tanjung Sari ya. Walaupun sebelumnya si peresmian itu rencananya akan dilakukan di gerbang tol Ujung Jaya Utama, namun karena suatu dan lain hal akhirnya peresmian dilaksanakan di depan terowongan kembar tersebut. Acara peresmian ini dilakukan dengan simbolis penempelan kartu elektronik ya pada replika gardu tol otomatis, dan juga ini penandatanganan prasasti oleh Bapak Presiden Jokowi. Tol Cisumdawu ini merupakan tol pertama ya di Indonesia yang ada terowongan kembarnya loh. Jadi di Indonesia itu dimanapun gitu belum ada tol yang mempunyai terowongan kembar, dan di Cisumdawu ini adalah yang pertama dan satu-satunya. Oke, bentar ya, agak ramai di jalannya, saya belum masuk tol ini. Jalan tol Cisumdawu itu adalah sebuah jalan tol sepanjang 61,6 km, bagian dari jalan tol Trans Jawa yang berada di Jawa Barat, yang menghubungkan daerah Bandung, Sumedang, dan Majalengka tentunya. Jalan tol ini menghubungkan dua kota besar di Jawa Barat, yaitu Bandung dan Cirebon. Tol ini nantinya akan tersambung dengan jalan tol Cikopo, Palimanan atau Cipali. Nah, dengan beroperasinya tol Cisumdawu ini secara penuh, maka dengan demikian waktu tempuh dari Bandung sampai Cirebon menjadi lebih singkat ya. Kalau kata Pak RK ya, Pak Ridwan Kamil, saya lihat di berita, katanya hanya sekitar 75 menit saja. Jadi dari Bandung ke Cirebon itu dulu membutuhkan waktu tempuh 6 jam, sekarang hanya 75 menit saja. Jadi wow, luar biasa gitu pemangkasan waktunya ya, dari 6 jam jadi sejam lebih dikit. Proyek Cisumdawu ini sendiri sebetulnya dimulai dari tahun 2011 pada tanggal 29 November kalau nggak salah ya, saya baca di Google di Wikipedia.
Yang mana hal ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Menteri Pekerjaan Umum siapa ya? Joko Kirmanto kalau nggak salah ya, bersama Gubernur Jawa Barat pada waktu itu yaitu Bapak Ahmad Heriawan. Nah, dengan demikian berarti proyek tol Cisumdawu ini udah memakan waktu sekitar 12 tahun. Cukup lama ya. Gitulah, karena kenapa lama ya, seperti yang kita tahu kan, untuk pembuatan jalan tol itu harus ada pembebasan lahan gitu. Dan itu tidak mudah loh teman-teman. Bahkan ya sampai sekarang nih di tol Cisumdawu ini, kemarin ya saya lihat di berita di daerah Tanjung Sari nggak salah, di ruas tol seksi 2 kalau nggak salah ya, itu masih ada masyarakat yang berdemo gitu. Jadi ternyata ada yang belum mendapatkan haknya gitu. Tolnya udah dipakai, tanah mereka udah dipakai gitu ya, udah dibangun, tapi hak mereka belum terpenuhi ternyata. Dan katanya sih, kata Bapak Bupati ya, Bapak Bupati Sumedang, Pak Doni, katanya mau dibantu gitu untuk masalah ini. Ya mudah-mudahan para warga yang terdampak oleh pembangunan tol Cisumdawu ini semoga segera diberikan hak-haknya oleh pemerintah atau pihak yang bertanggung jawab ya. Karena ya gimana gitu, itu tanah masyarakat gitu. Udah mah tanahnya mereka ambil gitu ya, dibangun jadi tol, terus tentunya di area sekitar juga ya, warga-warga sekitar tol itu ada dampak lain seperti terjadinya banjir apa gitu ya, banyak lah. Tadi itu kalau jangan saya bukan atau udah Nau kokoneng na anu urut si apa bukan bilang cocok itu nak restoran karena mau di tol. Oke teman-teman, jadi kita itu akan masuknya itu gak dari Cileunyi ya, tapi dari pintu tol Sumedang ya. Sekarang kita akan memasuki gerbang tol Sumedang. Oke, jadi tol Sumedang itu kalau teman-teman mau ke arah Bandung ya, mau ke Bandung, Tanjung Sari, Jakarta, itu ambil kiri. Nah, kalau mau ke arah Cirebon atau Cimalaka ya, ke Ujung Jaya, Paseh dan sebagainya, teman-teman bisa ambil jalur yang lurus ya. Kanan ya, jalur kanan yang lurus. Dan kebetulan sepertinya sedang ada perbaikan ya. Oh, ada ini pengecatan. Jadi untuk ruas tol seksi 3 ini, yaitu dari gerbang tol Sumedang sampai ke gerbang tol Cimalaka, itu jaraknya hanya 1 kiloan ya, cuma beberapa kilo aja gitu. Oleh karena itu kalian tidak butuh waktu yang cukup lama, jadi hanya beberapa menit saja kita sudah sampai. Jadi gerbang tol seksi 3 itu kan hanya 4,05 km saja, hanya beberapa menit saja sudah sampai. Jadi nggak kerasa, dan bayarnya Rp5.000 saja. Sebentar lagi kita akan melewati gerbang tol Cimalaka. Oke, ini dia gerbang tol Cimalaka ya. Jadi kalau teman-teman mau ke arah Cimalaka, Tanjung Kerta, atau mungkin ke Subang kan, karena bisa jalur alternatif ke Subang ya, ke Purwakarta, kesananya bisa ambil arah kiri, jalur kiri ya, nanti keluar di gerbang tol Cimalaka. Dan karena kita tujuannya mau test ride full Cisumdawu gitu, sampai Ujung Jaya Utama, sampai Cipali sana, Kertajati. Walaupun tujuan saya itu hanya ke Majalengka ya, ada syukuran keluarga, tapi saya mau ngetes sampai ujung
dari tol Cisumdawu, Dawuan Junction apa ya kalau nggak salah. Oke, kita memasuki ruas tol seksi 4 yang berjarak sekitar 8 kilometeran ya kalau nggak salah. Jadi Cimalaka sampai Legok atau Paseh ya, saya nggak tahu ini namanya gerbang tol Paseh atau gerbang tol Legok ya? Karena belum dibuka sih. Oh ya teman-teman, jadi untuk ruas tol Cisumdawu seksi 4 dari Cimalaka sampai ke Ujung Jaya ya, Cimalaka, Paseh, Ujung Jaya dan Ujung Jaya Utama itu masih gratis teman-teman. Jadi kalau teman-teman ke jalan tol Cisumdawu ini dari arah Sumedang, masuk dari gerbang tol Sumedang ataupun dari gerbang tol Cileunyi atau Tanjung Sari, itu bayarnya hanya sampai gerbang tol Cimalaka saja. Dari Cimalaka ke sananya sampai Ujung Jaya Utama masih gratis untuk beberapa pekan kayaknya sih ya, biasanya 2 minggu atau 3 minggu lah. Ternyata kiri kanannya masih belum selesai, masih banyak para pekerja yang sedang bekerja tentunya. Karena kan kalau yang ruas seksi 1 dan 2 itu di tebing-tebing kiri kanannya itu dihias ya pakai tanaman. Jadi indah gitu kelihatannya, warna-warni gitu, hijau. Tapi ini masih gersang kayaknya. Seperti di gurun ini rasanya, Mam. Wow. Ini apa ini, kayak buat loncat yang jumping gitu, kayak buat apa sih, olahraga ekstrim gitu ya, motor trail yang ke atas. Ini sih jalur darurat buat yang, karena ini kan turunan ya, jadi yang darurat amit-amit ya, kalau remnya bermasalah itu bisa ambil jalur darurat, tapi kayaknya belum selesai, masih dalam proses pengerjaan. Tapi lucu ya, bentuknya kayak jumping gitu. Oke, ini dia gerbang tol Paseh atau Legok ya. Jadi ternyata emang betul ya, belum dibuka teman-teman semua. Jadi sepertinya masih dalam proses pengerjaan. Jadi buat teman-teman yang pengen keluar dari daerah Legok atau daerah Paseh, mohon maaf untuk saat ini sepertinya belum beroperasi ya gerbang tolnya. Jadi teman-teman harus sampai Ujung Jaya. Iya, sampai Ujung Jaya atau enggak ya keluar Cimalaka. Kalau kata saya sih mending keluar Cimalaka, karena Cimalaka itu tidak terlalu jauh juga. Nah, kalau sekarang kita akan memasuki ruas tol Cisumdawu seksi 5, yaitu dari Legok sampai Ujung Jaya dengan jarak yang cukup jauh teman-teman, sekitar 14 sampai 15 km lah gitu ya. Saya lupa tepatnya berapa. Tadi itu berapa ya? Iya, 14,9 km. Jadi cukup jauh, sehingga memakan waktu yang ya cukup lama, dan jalurnya ya beginilah, agak bergelombang ya, itu bergelombang. Kita reminder lagi lah ya buat yang belum tahu atau mungkin sudah lupa tentang tol Cisumdawu ini. Jadi tol Cisumdawu ini terbagi menjadi 6 ruas atau 6 seksi ya. Yaitu yang pertama seksi 1 itu dari Cileunyi sampai ke Pamulihan dengan jarak sekitar 11,45 km. Walaupun ya sebetulnya di antara Cileunyi sampai Pamulihan itu ada satu gerbang tol lagi, yaitu gerbang tol Jatinangor. Hanya saja gerbang tol Jatinangor itu hanya
hanya melayani pengendara dari arah Bandung ataupun sebaliknya gitu. Jadi kalau dari arah Sumedang atau sebaliknya gitu, dari Jatiradang ke Sumedang itu nggak bisa lewat pintu tol Jatinangor, jadi harus ke pintu tol Cileunyi. Nah, untuk pintu tol Cileunyi sampai Pemulihan ini mulai beroperasinya atau pertama kali dibuka fungsional itu pada tanggal 24 Januari 2022 kalau nggak salah ya. Jadi waktu itu digratiskan juga selama kurang lebih berapa pekan ya, 2 atau 3 pekan lah. Jadi lumayan lah gitu, menghemat waktu. Kemudian yang kedua, seksi 2 yaitu dari Pemulihan sampai Sumedang dengan jarak sekitar 17,05 km. Dan seksi 3-nya yaitu Sumedang sampai Cimalaka dengan jarak 4,05 km. Dan kita melewati jembatan apa ini namanya? Nah, seksi 2 dan 3 ini juga dibuka secara fungsional yaitu pada tanggal 15 Desember 2022 kalau nggak salah ya, menjelang Nataru, pokoknya akhir tahun lah, menjelang Natal dan Tahun Baru. Yang berikutnya seksi 4 ya, yaitu Cimalaka sampai Legok dengan jarak 8,2 km. Seksi 5 dari Legok sampai Ujung Jaya sekitar 14,9 km. Dan seksi 6 itu Ujung Jaya sampai Dauan sekitar 1,4 km. Nah, itu dibuka fungsional juga pada bulan April ya 2023 menjelang mudik Lebaran untuk menunjang kelancaran para pemudik, walaupun pada saat itu masih satu arah ya. Jadi kalau waktunya mudik dari arah Bandung aja sampai ke arah Cirebon gitu, sampai Tol Cipali. Kalau kata teman saya sih yang kemarin nyobain zigzag gitu, kiri kanan. Jadi emang karena belum selesai. Begitu juga pada saat arus balik, arus mudik kan dari Bandung ke arah Cirebon. Di arus baliknya yang dibuka juga hanya dari arah Cirebon ke Bandung. Dan waktu dibukanya itu hanya siang saja kalau nggak salah, sampai jam 3 sore atau 4 sore yang pokoknya kalau malam itu tutup. Kemudian selanjutnya untuk seksi 4, 5, dan 6-nya itu dari Cimalaka sampai Ujung Jaya ditutup kembali karena emang belum selesai. Jadi yang dibukanya itu hanya sampai Cimalaka saja. Dan tentunya ya pada tanggal 11 Juli 2023 kemarin akhirnya Tol Cisumdawu ini sudah beroperasi secara penuh dari seksi 1 gerbang tol Cileunyi sampai seksi 6 gerbang tol Ujung Jaya Utama. Dan tentunya untuk seksi 4 sampai 6 itu masih gratis teman-teman, kurang lebih 2 pekan atau 3 pekan mungkin ya. Oke teman-teman, kita akan segera memasuki Tol Cisumdawu seksi 6 ya. Jadi seksi 5 yang dari Legok sampai Ujung Jaya akan juga berakhir. Nah ini dia, kalau Ujung Jaya ya, itu Tol Ujung Jaya udah dibuka nih. Jadi silakan kalau teman-teman coba keluar dari pintu tol atau gerbang tol Ujung Jaya, silakan ambil kiri karena masih gratis juga sebenarnya. Mau keluar nanti masuk lagi juga nggak apa-apa sih kalau cuma pengen tahu aja gitu. Jadi Ujung Jaya ini nanti bisa ke apa ya, Tomo kalau nggak salah, daerah Tomo, Majalengka juga bisa sebetulnya keluar dari gerbang tol Ujung Jaya ini. Tapi saya mau tes full aja gitu, jadi nanti muter ke Cipali dulu dikit ya, dari gerbang tol Ujung Jaya Utama sampai ke gerbang tol Kertajati kalau nggak salah. Oke teman-teman, pintu tol ruas tol seksi 6 ini yang dari Ujung Jaya sampai Dauan, atau nanti nama gerbangnya gerbang tol Ujung Jaya Utama, itu jaraknya hanya sekitar 1,4 km, jadi dekat ya, nggak sejauh yang dari Legok sampai Ujung Jaya 14,9 km, hampir 15 km. Oke, ini dia gerbang tol Ujung Jaya Utama, akhir dari gerbang tol Cisumdawu ya. Jadi ini adalah akhir dari atau ujung dari ruas jalan tol Cisumdawu, yang mana waktu peresmian kemarin oleh Bapak Presiden Pak Jokowi, awalnya peresmiannya itu mau di sini, mau di gerbang tol Ujung Jaya Utama ya. Bahkan saya baca-baca di IG katanya anak-anak sudah siap-siap mau menyambut, tapi ternyata dialihkan ke
tunnel atau terowongan kedua. Nggak apa-apa lah, yang penting udah diresmikan kan. Oke, baiklah teman-teman semua, itu dia tadi perjalanan kita menjajal Tol Cisumdawu atau test ride Tol Cisumdawu ya. Mulai dari seksi 3 yaitu dengan pintu masuk tolnya dari gerbang tol Sumedang sampai dengan seksi 6 yang berakhir di gerbang tol Ujung Jaya Utama. Kemudian lanjut ke Dauan Junction ya, ke Cipali, dan keluar lagi ke gerbang tol Kertajati. Nah, karena masih gratis ya, untuk Tol Cisumdawu ini kita hanya bayarnya 5.000 saja, karena yang dibayar itu hanya dari gerbang tol Sumedang sampai Cimalaka. Sementara dari Cimalaka sampai ke gerbang tol Ujung Jaya Utama itu masih gratis selama kurang lebih 2 pekan atau 3 pekan lah. Mungkin ketika video ini diupload barangkali sudah nggak gratis lagi ya, tapi mudah-mudahan ngeditnya cepet ya, jadi sebelum masa gratisnya habis teman-teman bisa coba. Nah, kemudian dari gerbang tol Ujung Jaya Utama ke gerbang tol Kertajati berapa sih tarifnya? Ternyata tarifnya Rp6.000 saja. Baiklah teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton vlog kita kali ini ya. Semoga videonya bermanfaat dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat pula terkait seputaran Tol Cisumdawu. Jadi teman-teman yang nonton yang bukan orang Sumedang atau sekitarnya mungkin bisa lebih tahu gitu update terbaru dari Tol Cisumdawu ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silakan kalian like, comment, and share. Serta kalau belum subscribe, silakan juga klik dulu tombol subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan seputaran Tol Cisumdawu ini, silakan isi di kolom komentar saja. Insya Allah kalau sempat akan saya balas. Tapi kalau nggak sempat, mohon maaf ya, jangan marah gitu. Karena saya juga kan kalau pertanyaannya sama, mungkin nggak akan saya balas. Baiklah kalau gitu, saya pamit. Sampai ketemu lagi di vlog kita selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada informasi yang miss gitu. Saling mengingatkan ya buat teman-teman semua. Kalau mau reading, baik itu pakai mobil ataupun sepeda motor, harap hati-hati di jalan ya. Lengkapi perlengkapan berkendaranya gitu ya, kayak lampunya cek dulu, remnya dicek dulu. Kalau pakai mobil, safety beltnya, sabuk pengamannya ya dipakai. Terus jangan lupa kalau mau belok, lampu sianya dinyalain, jangan belok ke kiri, lampu sianya ke kanan, jangan kayak gitu ya. Pokoknya safety riding dah pokoknya ya. Hati-hati di jalan, dan juga jangan lupa sebelum berangkat berdoa dulu. Semoga kita diberikan keselamatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perjalanan kita, dan selamat sampai tujuan. Amin. Terima kasih. Saya pamit. Sampai ketemu lagi di vlog yang selanjutnya. Bye bye.